Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin pemirsa YouTube Budiman, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembahasan Mutiara Ramadan. Kali ini dengan judul implikasi puasa bagi kesehatan jiwa. Hadirin rahimakumullah, pemirsa YouTube Budiman, menjalankan ibadah puasa ternyata bukan hanya melaksanakan kewajiban kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, melakukan ibadah puasa juga membawa implikasi besar bagi sisi kejiwaan pelakunya. Menurut psikolog kondang Sartono Mukadis, ibadah puasa identik dengan konsep pengendalian diri. Puasa akan membawa pengaruh lebih besar lagi terhadap kehidupan pelakunya jika dilakukan dengan benar. Dari sisi psikologis, kemampuan mengendalikan diri akan menimbulkan perasaan bangga pada pelakunya bahwa dia telah mampu mengatasi dirinya. Meski alasan ini terdengar klasik, jelas Sartono, namun sebenarnya perasaan ini benar-benar dirasakan oleh orang yang melakukan puasanya dengan betul. Mengapa perasaan itu muncul? Karena puasa itu ada aturannya. Dan ketika bisa melaksanakannya dengan benar, sementara terbuka peluang besar untuk melanggarnya, disitulah perasaan itu timbul jelasnya. Menurut Sartono, sebenarnya bisa saja seseorang yang tengah berpuasa itu berbohong atau berpura-pura puasa, tetapi ketika dia tidak melakukan itu, berarti dia berhasil mengendalikan dirinya. Dan lebih jauh lagi, bagi orang yang puasanya benar, konsep pengendalian diri ini akan berefek pada perilaku kesehariannya. Orang yang berpuasa, dia akan bisa mengendalikan diri untuk tidak korupsi, tidak melakukan kejahatan atau kemaksiatan lainnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dari Abu Hurairah bahwasanya barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan amal jahat, Allah tidak butuh kepadanya. Dia meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari. Dengan puasa, kita belajar untuk tidak mencari alasan pembenaran diri dan pengecualian yang bisa membatalkan puasa. Karena baik bagi negara maupun individu, segala bentuk pembenaran diri dan pengecualian merupakan pangkal segala kehancuran. Selain menyatakan bahwa puasa membawa pengaruh besar bagi kejiwaan pelakunya, Sartono juga menyebutkan bahwa seorang muslim yang tidak berpuasa tanpa ada alasan akan mengalami berbagai penyimpangan. Katanya, dari sisi kesehatan kejiwaan, mereka yang tidak berpuasa itu bisa dikatakan jiwanya terganggu. Dari aspek psikologis, jelas Sartono, kecuali orang itu seorang psikopat atau sosiopat, orang yang tidak berpuasa itu akan mengalami gangguan. Disebut gangguan karena mereka melanggar aturan yang memang sudah ditetapkan. Sartono juga menjelaskan lagi bahwa dalam jiwa orang-orang yang normal tertanam dalam dirinya norma-norma yang mengikat kehidupannya. Dan jika norma itu dilanggar, jiwa pelakunya akan mengalami goncangan. Bagaimanapun, kita memiliki habit belief, sehingga ketika melanggar itu akan menimbulkan goncangan kejiwaan. Kok enggak puasa ya? Padahal sebagai seorang muslim itu wajib. Puasa itu wajib katanya. Maka untuk mengatasi perasaan bersalah itu, pelakunya akan memunculkan sikap dan prinsip. Mereka mencari berbagai alasan untuk dijadikan pembenaran. Meski demikian, kata Sartono, hati nurani pelaku tidak akan tenang dengan segala kebohongan yang dilakukannya. Namun, satu hal yang pasti, perilaku tersebut justru menunjukkan dengan jelas bahwa dia memiliki kepribadian yang lemah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, puasa itu bagaikan perisai. Apabila seseorang berpuasa, janganlah berkata kotor dan jangan pula berkata kasar. Jika seseorang mencacinya atau menyerangnya, hendaklah dia mengatakan, aku ini sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube Budiman, bertemu kembali dengan saya Isya Diah dalam channel Isya Diah Metapa yang pada hari ini akan mulai menayangkan Mutiara Ramadan. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah menjelang Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian suatu bulan saat Allah membawa berkah, rahmat dan maghfirahnya. Bulan yang paling mulia. Hari-harinya adalah hari yang paling utama. Malam-malamnya adalah malam yang paling utama. Jam demi jamnya adalah jam yang paling utama. Inilah bulan ketika kamu diundang menjadi tamu Allah dan dimuliakan olehnya. Pada bulan ini, napas-napasmu menjadi tasbih. Tidurmu ibadah, amal-amalmu diterima, dan dosa-dosamu diampunkan, serta doa-doamu diijabah. Bermohonlah kepada Allah, Rabbmu, dengan niat yang tulus dan hati yang suci, agar Rabbmu dapat membimbingmu untuk melakukan siam dan membaca kitabnya Al-Quran. Celakalah orang yang tidak mendapat ampunan Allah pada bulan yang agung ini. Kenanglah dengan rasa lapar dan hausmu, kelaparan dan kehausan pada hari kiamat. Bersedekahlah kepada fukara dan masakin. Muliakanlah orang tuamu. Sayangilah yang muda, sambungkanlah tali persaudaraanmu. Jaga lidahmu, jaga lidahmu. Tahan pandanganmu dari apa yang tidak halal dan pendengaranmu dari apa yang tidak halal kamu mendengarnya. Kasihanilah anak yatim. Niscaya anak-anakmu dikasihani juga oleh manusia. Bertobatlah kepada Allah dari dosa-dosamu. Angkatlah tangan untuk berdoa pada waktu-waktu sholatmu. Karena itulah saat-saat utama ketika Allah Azza wa Jalla memandang hamba-hambanya dengan penuh kasih sayang. Dia menjawab ketika mereka memanggilnya dan mengabulkan mereka ketika berdoa kepadanya. Wahai manusia, sesungguhnya dirimu tergadai karena amal-amalmu. Maka bebaskanlah dengan istighfar. Punggung-punggungmu berat karena dosamu, maka ringankanlah dengan sujudmu. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan segala kebesarannya bahwa Dia tak akan mengajak orang-orang yang sholat dan sujud dan tidak akan mengancam mereka dengan neraka pada hari manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Wahai manusia, barang siapa di antaramu memberi buka kepada orang mukmin yang berpuasa pada bulan Ramadan, di sisi Allah nilainya sama dengan membebaskan seorang budak, dan dia diberi ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Jagalah dirimu dari neraka, walaupun dengan seteguk air saja. Wahai manusia, siapa yang membaguskan akhlaknya pada bulan ini, dia akan berhasil melewati siratal mustaqim pada hari ketika kaki-kaki manusia tergelincir. Siapa yang meringankan pekerjaan orang-orang yang dimiliki tangan kanannya, yaitu pembantunya pada bulan Ramadan ini, Allah akan meringankan pemeriksaannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menahan kejelekannya pada bulan ini, Allah akan menahan murkanya pada hari dia berjumpa dengan Rabb-nya. Barang siapa yang memuliakan anak yatim pada bulan ini, Allah akan menahan murkanya pada hari dia berjumpa dengannya.
Dan barang siapa yang menyambungkan silaturahim pada bulan ini, Allah akan menghubungkan dia dengan rahmatnya pada hari dia berjumpa dengannya. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa YouTube Budiman, hari ini kita bertemu kembali dalam Mutiara Ramadan. Kali ini saya akan membawakan satu khutbah Rasulullah SAW pada detik-detik bulan Sya'ban. Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, bulan yang mulia dan penuh berkah datang menemui kalian. Suatu bulan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bulan yang Allah menetapkan puasa di dalamnya sebagai kewajiban dan qiyamul lail di dalamnya sebagai kesunnahan. Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah dengan satu perbuatan baik di dalamnya, dia bagaikan orang yang melakukan suatu kewajiban pada bulan lain. Barang siapa yang melakukan suatu kewajiban pada bulan Ramadan, dia sama dengan orang yang melakukan 70 kewajiban pada bulan lain." Ramadan adalah bulan kesabaran, sementara pahala kesabaran adalah surga. Ia bulan kedermawanan dan bulan bertambahnya rezeki orang mukmin. Barang siapa memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa pada bulan ini, itu berarti pengampunan terhadap dosa-dosanya dan pembebasan dirinya dari neraka. Ditambah dia akan memperoleh pahala yang serupa dengan orang yang berpuasa tanpa berkurang sedikit pun. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak semua memiliki makan berbuka untuk orang lain yang berpuasa." Rasulullah menjawab, "Allah memberikan pahala ini kepada siapapun yang memberi buka dengan sebiji kurma atau seteguk air atau sehirup susu." Ialah bulan permulaannya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya merupakan pembebasan dari api neraka. Barang siapa memberikan beban yang lebih ringan kepada pembantunya pada bulan ini, Allah akan memberikan pengampunan kepadanya dan membebaskannya dari neraka. Pada bulan ini, perbanyaklah olehmu 4 perkara. 2 perkara kamu dapat mendatangkan keredaan Tuhanmu, dan 2 perkara lagi kamu sendiri yang membutuhkannya. 2 perkara yang kamu dapat mendatangkan keridhaan Tuhanmu adalah syahadat, tiada Tuhan melainkan Allah, dan permohonan ampun kepadanya, yaitu istighfar. Adapun 2 perkara yang justru kamu sendiri yang membutuhkannya adalah memohon surga dan berlindung dari neraka. Barang siapa memberi minum kepada orang yang berpuasa, Allah akan memberinya minum dari telaga surgaku yang tidak akan merasakan haus lagi sesudahnya sehingga dia masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Pada bulan Ramadan, umatku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan seorang nabi pun sebelumnya, yaitu: pertama, barang siapa yang dilihat oleh Allah, dia tidak akan mendapat azab selamanya. Kedua, bau mulut mereka pada sore hari di saat berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Ketiga, para malaikat memohonkan ampun untuk mereka
siang dan malam. Keempat, Allah Azza wa Jalla telah menyeru surga dan dia berfirman kepada surganya, bersiap-siap dan berhiaslah untuk hamba-hambaku ini. Sudah dekat waktunya hambaku ini beristirahat dari kesusahan dunia menuju rumah dan rahmatku. Dan yang kelima, bila telah tiba akhir malam Ramadan, Allah mengampuni dosa mereka semua. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah itu yang dimaksud dengan Lailatul Qadar atau malam keagungan? Rasul menjawab, tidakkah kamu melihat para pegawai? Bukankah jika telah rampung pekerjaannya, mereka disempurnakan dengan mendapatkan gaji, bonus ataupun pesangon? Hadis riwayat Baihaqi. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.